Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Rombel 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kode etik psikologi. Yang kami bahas adalah pasal 65 sampai dengan pasal 72 yang akan dibahas oleh teman-teman kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ibu Muslimah, NIM 1511-4234. Saya Alus Ambarwati sebagai presentator. Saya Korek Atonisa dengan NIM 151-142-0044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Riko Kurniawan sebagai pemateri. Di sini saya akan mempresentasikan kode etik psikologi pasal 65 mengenai interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat memengaruhi ketepatan interpretasi, sehingga dapat memengaruhi keputusan. Maksud dari pasal 65 ini yaitu ketika seorang psikolog akan menginterpretasikan hasil asesmennya harus memperhatikan beberapa faktor seperti instrumen yang digunakan, karakteristik klien, serta bahasa dan perbedaan budaya. Cara penyampaiannya pun juga perlu diperhatikan, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan, budaya, dan tingkat sosioekonomi dari klien. Tujuan dari pasal 65 ini sendiri yaitu agar pengguna jasa atau klien mengerti apa yang disampaikan oleh psikolog dan juga menghindari kesalahpahaman antara psikolog dan klien. Contoh dari penerapan pasal ini yaitu ketika seorang pengguna jasa mengenyam pendidikan rendah, hendaknya seorang psikolog tidak menggunakan istilah-istilah asing dalam menyampaikan hasil asesmennya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai pasal 66, yaitu mengenai penyampaian data dan asesmen. Pada ayat 1 adalah data asesmen psikologi adalah data atau alat instrumen psikolog yang berupa data kasar, merespon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan data asesmen dapat disampaikan kepada semua profesi untuk kepentingan melakukan tindakan lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Nah, dari ayat tersebut dapat saya analisa bahwa data kasar dalam pasal ini adalah data yang didapat melalui wawancara, observasi, atau tes yang bersumber dari klien. Nah, lalu setelah mendapatkan data kasar, seorang psikolog atau psikoterapi itu memberikan pertanyaan atau stimulus kepada klien. Nah, setelah setelah klien itu menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu hasil dari pertanyaan itu tersebut dibuat catatan. Nah, setelah dibuat catatan nanti akan bagaimana respon klien terhadap pertanyaan tersebut. Lalu setelah Lalu pada ayat yang kedua yang berbunyi,
Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Nah, analisisnya adalah bahwa pada ayat 2 ini hasil asesmen tersebut yang tadi pada ayat 1 atau data tersebut akan diberikan kepada pihak yang berwajib. Nah, pihak yang berwajibnya itu siapa? Nah, yang terutama adalah kliennya. Jika kliennya itu udah besar atau sudah mengerti mengenai hasil-hasil mengenai bahasan psikologi. Nah, kalau misalkan anak kecil itu bisa diberikan kepada orang tua atau walinya, seperti itu. Nah, lalu pada ayat yang ketiga itu dijelaskan bahwa psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal ini harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikolog yang dipahami pengguna jasa. Analisnya adalah bahwa seorang psikolog itu dituntut untuk memahami kliennya. Nah, yang namanya klien itu tidak dari kalangan kaya saja atau kalangan yang mengerti mengenai penjelasan psikologi. Oleh karena itu, seorang psikologi itu harus mampu memahami kliennya itu seperti apa. Misalkan kliennya itu dari pelosok atau orang-orang yang kurang mengerti mengenai atau pendidikannya rendah. Saya akan menjelaskan mengenai kode etik pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Pasal 67 kode etik ayat pertama yaitu psikolog wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat dan data asesmen. Ayat yang kedua yaitu psikolog wajib menjaga kelengkapan dan keamanan hasil asesmen psikologi. Maksud dari kedua ayat tersebut yaitu seorang psikolog ketika setelah mendapatkan konsultasi dari kliennya, maka seorang psikolog tersebut wajib disiplin dalam menjaga kelengkapan juga keamanan data-data hasil asesmen kliennya, dan juga harus disiplin dalam merawat juga mengamankan instrumen atau alat-alat dan data asesmen untuk menunjang kelancaran kegiatan konsultasi atau pengobatan dari para kliennya. Ayat ketiga pasal 67 berbunyi psikolog memiliki hak dan wewenang atas alat asesmen yang terdapat di tempat instansi atau organisasi ia bekerja. Dengan kata lain, seorang psikolog tersebut memiliki hak untuk menggunakan secara optimal penggunaan alat asesmen yang terdapat di tempat dia bekerja. Hal ini dikarenakan seorang psikolog memiliki wewenang atas alat-alat yang akan ia gunakan untuk konsultasi maupun pengobatan untuk para klien. Contoh pelanggaran kode etik pasal 67 ini yaitu seorang psikolog yang telah melakukan asesmen atau pengobatan kepada seorang klien yang mengalami gangguan kepribadian skizofrenia, dan di lain hal atau di lain sisi seorang psikolog tersebut mendapatkan penawaran dari suatu perusahaan surat kabar untuk memberikan suatu data informasi mengenai gangguan kepribadian seseorang dengan diberikan kompensasi biaya yang tinggi. Dengan tanpa pikir panjang, seorang psikolog tersebut memberikan hasil data asesmen kliennya yang mengidap skizofrenia tadi tanpa sepengetahuan klien. Dengan peristiwa ini, psikolog tersebut telah melanggar kode etik pasal 67 dengan membocorkan rahasia data hasil asesmen kliennya, yang mana akan merugikan kliennya yang mengidap penyakit skizofrenia tersebut. Pasal 68 tentang dasar intervensi. Intervensi itu menurut kode etik adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis menggunakan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok, organisasi,
dan orang massa untuk mencegah memburuknya keadaan seseorang tersebut. Lalu intervensi memiliki 4 macam, yaitu yang pertama intervensi individual. Intervensi individual dilakukan secara individu sesuai dengan namanya. Intervensi individual, seorang psikolog misalnya, seorang psikolog bertemu dengan seorang klien, lalu seorang klien tersebut menceritakan tentang masalahnya. Nah, contoh kasus yang ditangani oleh intervensi individual yaitu seperti masalah depresi, gangguan kecemasan, gangguan mental, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, intervensi kelompok. Intervensi kelompok berbeda dengan hampir sama dengan intervensi individual. Namun bedanya hanya intervensi kelompok boleh dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Jadi melibatkan lebih dari 2 individu. Contoh intervensinya adalah konseling anti-bullying kepada siswa oleh guru BK di kelas. Lalu konseling anti narkoba pada masyarakat dan lain-lain, masih banyak lagi. Lalu intervensi komunitas. Intervensi komunitas dilakukan oleh psikolog kepada sebuah komunitas untuk mencari sumber masalahnya pada komunitas tersebut. Lalu yang keempat, intervensi organisasi. Intervensi organisasi dilakukan pada sebuah organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi tersebut. Lalu intervensi memiliki 2 metode, sebenarnya 3. Yang pertama adalah psikoedukasi. Psikoedukasi adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pada seseorang atau banyak orang mengenai gangguan psikologi. Lalu psikoedukasi ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu psikoedukasi pelatihan dan psikoedukasi tanpa pelatihan. Psikoedukasi pelatihan dilakukan bersama himpunan psikologi, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang berwenang, yang mendapat pengakuan dari himpunan psikologi. Lalu psikoedukasi tanpa pelatihan yaitu pelatihan individu melalui seorang menggunakan media yang digunakan seperti contohnya poster, lalu ceramah, buklet, gambar, musik itu juga bisa, storytelling, ya seperti itulah psikoedukasi tanpa pelatihan. Lalu yang kedua, metode yang kedua yaitu konseling psikologi. Kegiatan konseling psikologi adalah kegiatan membantu mengatasi masalah yang berfokus pada pengembangan diri. Nah, nanti ada contohnya. Lalu yang ketiga, terapi psikologi. Terapi ini dilakukan untuk penyembuhan pada gangguan psikologi yang terdapat pada seorang klien melalui prosedur. Ada macam-macam terapi psikologi. Yang pertama yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi ini membantu klien dengan mengubah perilaku mereka. Lalu yang kedua ada interpersonal terapi atau IPT. IPT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang berkomunikasi interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan orang lain, kelompok lain, dan individu lain.
Lalu yang ketiga ada problem solving therapy. Problem solving therapy ini menurut namanya untuk mengatasi masalah, untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat ada relaxation therapy. Terapi ini dilakukan secara fisik dengan menggunakan fisik untuk merelaksasi otot-otot mereka dengan menggunakan metode seperti meditasi dan yoga. Nah, seperti itu untuk dasar intervensi pasal 68 Kode Etik Psikologi. Terima kasih. Pasal 69 yang berbunyi, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk A. Meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. B. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama bagi keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berupa pelatihan dan non-pelatihan. Maksud dari pasal 69 ini adalah psikoedukasi atau psychoeducation atau psychological education yang disebut juga sebagai personal and social education yang dapat diartikan sebagai pendidikan pribadi dan sosial. Nah, kegiatan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat pemahaman orang atau kelompok tentang masalah kejiwaan, baik itu dari aspek penyakit kejiwaan itu sendiri, gejala-gejala yang ditimbulkan, hingga penanganan yang harus diberikan, serta cara-cara agar terhindar dari gangguan psikologis itu. Nah, sebagai contoh, beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Maret, anggota psikologi klinis di berbagai wilayah Indonesia memberikan psikoedukasi singkat kepada masyarakat Indonesia yang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Nah, kegiatan itu dilakukan agar tidak terjadi atau tidak munculnya gangguan psikologis berupa kecemasan yang berlebihan, terutama pada keluarga dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, khususnya keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Nah, sebagai contoh, kelompok kami memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang psikolog, sebut saja psikolog A, yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Psikolog A ini memiliki pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah menjalani psikoterapi selama beberapa minggu, akhirnya pasien tersebut dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Ketika pulang, si pasien justru merasa tidak nyaman karena keluarganya masih menganggap si pasien menderita gangguan kejiwaan. Nah, psikolog A ini memberikan edukasi kepada keluarganya tentang sikap yang seharusnya dilakukan kepada pasien yang telah menjalani psikoterapi, seperti jangan menganggapnya masih mengalami gangguan kejiwaan, sering mengajaknya bicara, sering mengajaknya olahraga, serta mengatur kegiatan yang baru untuknya. Selain itu, psikolog A juga memberikan edukasi atau pemahaman kepada pasien agar tidak banyak menyendiri, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, serta menjaga pola makan. Nah, contoh tersebut itu termasuk ke dalam tujuan psikoedukasi yang kedua. Selanjutnya, psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan non-pelatihan yang akan dijelaskan pada pasal selanjutnya. Pasal 70 akan membahas mengenai psikoedukasi dengan pelatihan dan tanpa pelatihan. Pengertian pelatihan sendiri sudah dibahas secara rinci pada bab 8 mengenai pendidikan dan pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang kegiatannya mendapatkan pengakuan dari Himpunan Psikologi atau HIMSI. Sedangkan tanpa pelatihan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Psikoedukasi tanpa pelatihan yang pertama dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan.
Contohnya, seperti seorang psikolog memberikan pelatihan dengan mengisi sebuah seminar tentang pentingnya melakukan interaksi sosial dengan orang sekitar. Psikolog tersebut memberikan informasi dengan cara menyampaikan langsung kepada peserta. Yang kedua, dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan penyebarluasan pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Contohnya, seperti iklan masyarakat yang membahas mengenai bagaimana mengatasi pembulian yang sering terjadi, dan iklan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan juga mengenakan masker ketika keluar rumah dalam masa pandemi, atau pamflet tentang stop kekerasan pada anak. Yang ketiga, psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya, tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan harus dilakukan meliputi asesmen, rancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program untuk membantu pengembangan psikoedukasi dalam masyarakat. Seorang psikolog memberikan informasi mengenai psikoedukasi dengan metode yang sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat, yang dimulai dari asesmen, merancang program, hingga akhirnya melakukan evaluasi terhadap edukasi yang sudah diberikan. Selanjutnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi tanpa pelatihan harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Dalam melakukan psikoedukasi non-training, psikolog atau ilmuwan psikologi harus berdasarkan hasil asesmen yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena hal itu dapat membantu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menentukan teknik dan sasaran yang tepat. Berikutnya, intervensi psikoedukasi tanpa pelatihan dianggap berhasil apabila terjadi perubahan pada kesejahteraan masyarakat, yaitu perubahan ke arah yang positif, yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yaitu jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi tanpa pelatihan berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Di sini terlihat bahwa fungsi monitoring sangat berpengaruh dalam keberhasilan psikoedukasi tanpa pelatihan. Karena dari hasil monitoring itulah kita dapat memantau sejauh mana perubahan masyarakat apabila terjadi penyimpangan untuk kembali ke arah yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kode etik pasal 71 mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi. Yang pertama, yaitu konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologi seseorang yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Rumusan kode etik bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang dikutip oleh Syahril dan Rizka Ahmad. Antara lain, yang pertama, konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua yaitu konselor menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu konselor tidak membedakan klien atas dasar suku bangsa, warna kulit, kepercayaan, atau status sosial ekonomi. Yang keempat yaitu konselor dapat menguasai dirinya. Yang kelima yaitu konselor mempunyai serta memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib, percaya, dan pada paham hidup sehat. Yang keenam yaitu konselor terbuka terhadap saran dan pendapat kliennya. Yang ketujuh yaitu konselor memiliki sifat tanggung jawab. Kedelapan, konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. Yang kesembilan, konselor menguasai pengetahuan dasar yang memadai tentang hakikat dan tingkah laku manusia. Yang kesepuluh yaitu konselor menjaga rahasia klien. 11 yaitu
tes hanya boleh dilakukan, dilihat, dan ditafsir oleh pihak yang berwenang. Ke-12 yaitu testing psikologi baru boleh diberikan dalam hal yang dibutuhkan. Yang ke-13 yaitu data hasil tes psikologi harus diintegrasikan dalam informasi lainnya dan diperoleh dari sumber lain. Ke-14 yaitu konselor memberikan orientasi yang dapat tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes psikologi. Ke-15 yaitu hasil tes psikologi diberitahukan kepada klien dengan disertai dengan alasan-alasan tentang kegiatannya. Nah, contoh pelanggaran kode etik pasal 71 mengenai konseling psikologi yaitu seorang klien yang beragama A mendatangi psikolog anak yang beragama B untuk konsultasi mengenai tingkah laku anaknya. Karena alasan beda kepercayaan, psikolog B tersebut menolak untuk memberikan konsultasi anak kepada calon kliennya yang beragama A tersebut. Dan kemudian psikolog tersebut menyarankan klien untuk mendatangi rekan kerjanya yang memiliki kepercayaan yang sama dengan klien yang beragama A tersebut. Dalam hal ini, psikolog tersebut telah melanggar kode etik tentang konseling psikologi karena ia membeda-bedakan kliennya atas dasar kepercayaan yang dianut. Ayat yang kedua pasal 71 yaitu terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Contoh pelanggaran kode etik tentang terapi psikologi ini yaitu seorang psikolog yang melakukan terapi kepada seorang yang didiagnosis mengidap suatu gangguan mental tertentu. Psikolog tersebut melakukan dengan prosedur yang tidak baku dan asal-asalan. Juga mudah sekali melakukan kekerasan fisik sehingga kliennya tersebut susah untuk disembuhkan. Dalam hal ini psikolog melanggar kode etik psikologi karena prosedur yang dilakukan tidaklah baku dan juga ia kurang memiliki rasa tanggung jawab kepada diri sendiri juga kliennya, dan ia tidak bisa mengontrol dirinya dan menguasai emosinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 72 kualifikasi konselor dan psikoterapis yang berbunyi, bab ini menjelaskan perihal kualifikasi konselor dan psikoterapis. Adapun kualifikasi yang diperlukan seorang konselor adalah: pertama, memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi konselor. Yang kedua, mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang ketiga, memberikan layanan konseling bagi semua yang membutuhkan. Yang keempat, mampu bertanggung jawab menghindari dampak buruk. Adapun yang dimaksud dengan sikap profesional adalah: yang pertama, mengandalkan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalani praktek. Pada pasal 72 yang dibahas mengenai kualifikasi seorang konselor dan psikoterapis. Pertama-tama, kelompok kami akan membahas mengenai kualifikasi konselor. Sebagaimana dituliskan dalam pasal 72, kualifikasi yang diperlukan oleh seorang konselor adalah: pertama, memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi konselor. Adapun kualifikasinya adalah: konselor harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling. Yang kedua, pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor atau memiliki sertifikat. Nah, kualifikasi akademiknya adalah telah menyelesaikan pendidikan akademik sastra 1 atau S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor. Adapun kompetensi seorang konselor adalah: yang pertama, mengenal secara mendalam konseling yang akan dilayani. Yang kedua, menguasai khasanah teoretik konteks, asas dan prosedur serta sarana yang digunakan
dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan yang keempat, mengembangkan profesionalitas sebagai konselor. Kualifikasi yang kedua adalah mengutamakan dasar-dasar profesional yang telah tercantum di dalam pasal 72. Yang ketiga, memberikan layanan konseling bagi semua yang membutuhkan. Ini berarti konselor tidak boleh pilih-pilih dalam melayani konseling, baik itu muda, tua, kaya, miskin, itu harus dilayani selama memang membutuhkan. Yang keempat, mampu bertanggung jawab menghindari dampak buruk. Ini artinya seorang konselor tidak lantas lepas tangan setelah melayani konselingnya. Jadi apapun yang terjadi kepada konselingnya, baik itu baik atau buruk, konselor harus tetap bertanggung jawab. Selanjutnya tentang kualifikasi dan kompetensi seorang psikoterapis. Psikoterapi sendiri merupakan istilah umum untuk menyebut semua orang yang melakukan psikoterapi. Adapun kualifikasi dan kompetensi seorang psikoterapis, yang pertama, mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar ilmu psikologi dan psikopatologi atau ilmu tentang penyakit mental. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan tentang keadaan mental pasien. Yang keempat, seorang psikoterapis hendaknya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, seperti contoh memiliki empati atau bisa memahami perasaan orang lain dan memiliki kemampuan menghibur. Yang keempat, terampil dalam menerapkan teknik dan metode penanganan masalah mental pasien. Yang kelima, sikap dan kepribadian yang tepat. Maksudnya di sini adalah seorang psikoterapis hendaknya memiliki rasa percaya diri, fleksibel atau mudah bergaul dan objektif atau tidak memihak siapapun. Yang keempat adalah memiliki rasa senang dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketujuh adalah senang melakukan hal baru. Yang perlu digarisbawahi adalah seorang psikoterapis sebaiknya memiliki hak dan legalitas untuk melakukan psikoterapi. Hak legalitas ini ditandai dengan adanya surat izin dari instansi terkait.